Oke, tanpa memperpanjang waktu lagi, mari kita sambut narasumber pertama kita, yaitu ada Dr. Anda Maria Giri Pratiwi. Beliau merupakan pengelola UMA Art Space dan merupakan juara pertama dari Maritiwi Exhibition di Balai Budaya Menteng tahun 2018. Dan selanjutnya ada Bapak Sigit Purnomo SPD, MPD. Beliau merupakan Sanggar Seni Budaya Jawa, Joglo Kepurwatan, Yogyakarta. Oke, dan yang terakhir ada Bapak Triyuli Prasetyo. Beliau dari CV Triyuli Prasetyo. Beliau merupakan memiliki beberapa prestasi, yaitu dari pameran lukisan tunggal masyarakat Masohis Galeri Cipta 3 Tim Jakarta. Selanjutnya Art and Fashion Collaboration Yuli Riban XOP di ISEF Fashion 2020 Bank Indonesia. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita persilahkan untuk para narasumber kita untuk memberikan paparan dan informasinya kepada Sobat Prestasi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas. Kami dari tim Lomba Lukis, di mana lomba ini merupakan salah satu cabang lomba yang baru, artinya baru kali ini disertakan dalam FLS 2N, karena tahun-tahun sebelumnya cabang ini mengikuti di LKS atau Lomba Kompetensi Siswa. Nah, pada kesempatan ini kami sampaikan bahwasannya dalam lomba lukis ini yang nanti akan diikuti oleh para siswa-siswi dari SMK, dan ini tidak terbatas pada SMK yang membuka jurusan atau prodi seni lukis, tapi semua SMK bisa ikut ya. Karena kalau kita berbicara tentang seni lukis ini, sebenarnya ini seni yang sudah sangat akrab sekali di masyarakat kita ya. Sejak kecil biasanya anak-anak itu senang melukis ya. Coba Bapak Ibu, para pemirsa bisa mengamati putra-putrinya waktu kecil itu pasti senang lukis ya. Hanya saja kalau sudah semakin besar semakin tidak senang sebagian. Nah untuk itu ini penting, cabang ini penting untuk kita ikut lombakan karena melalui cabang seni lukis ini bisa memberikan ruang ekspresi, ruang kreasi pada anak-anak kita yang di SMK. Walaupun SMK tersebut bukan SMK bidang seni, tetapi di semua SMK itu ada mata pelajaran seni budaya yang salah satu aspeknya adalah seni rupa. Sehingga dengan demikian setiap siswa pasti memiliki bekal, diberikan pembekalan tentang kemampuan berekspresi melalui bahasa rupa, salah satu produknya yaitu seni lukis. Nah untuk tahun 2021 ini seni lukis menjadi salah satu cabang lomba di FLS 2N. Nah nanti ini memberikan ruang pada para siswa untuk bisa menyalurkan bakatnya, menyalurkan hobinya, bisa berekspresi dengan bahasa rupa. Kalau kita berbicara tentang seni lukis, ini pengembangannya ada memang yang dilaksanakan melalui jalur formal di sekolah, ada SMK yang membuka program keahlian seni lukis, tetapi jumlahnya sangat sedikit ya. Saya ingat hanya ada di Jogja, Padang, kemudian Palembang, Surabaya, dulu Bandung sini juga ada, kemudian di Surakarta, dan di sebagian besar itu tidak membuka SMK yang menerima atau membuka program keahlian seni lukis, ini sangat jarang. Namun demikian melalui lomba inilah kita berharap kreativitas anak-anak kita bisa berkembang, dan seni lukis ini merupakan salah satu aktivitas yang erat kaitannya dengan pembentukan karakter. Kalau sekarang kita sedang gencar-gencarnya mewacanakan tentang pendidikan karakter, melalui seni ini sebenarnya sangat dekat sekali kaitannya. Karena apa? Salah satu karakter yang dikembangkan itu adalah kreatif. Jadi bagaimana kita menyiapkan generasi yang kreatif. Nah, kreatif itu sangat dekat sekali dengan dunia seni. Salah satunya seni lukis. Karena kalau kita berbicara seni lukis, setiap lukisan itu pasti menunjukkan sebuah kreativitas. Karena tidak ada dua lukisan yang sama persis. Jadi satu dengan yang lain
pasti ada bedanya. Nah, untuk itu nanti secara detail rekan kami di tim kami ada Mbak Tiwi, ada Pak Tri Yuli terkait dengan FLSN seperti apa, prosedur, ketentuan dan sebagainya tentang temanya nanti akan disampaikan oleh rekan saya Mbak Tiwi. Untuk itu silakan Mbak Tiwi untuk bisa menyampaikan terkait dengan bidang lomba lukis di FLSN ini. Silakan. Terima kasih Mas Sigit. Saya sedikit ralat ya tadi, saya bukan pemenang yang pertama tetapi itu adalah pameran tunggal saya yang pertama. Terima kasih. Sesuai yang disampaikan, sudah disampaikan dengan Bapak Sigit, ini bidang lomba seni lukis ini adalah yang pertama kali diadakan di sini. Saya kira tadi sudah dijelaskan panjang lebar dengan Bapak Sigit karena seni lukis itu juga salah satu bagian yang penting untuk art karena dengan berkarya lukis kita itu bisa melatih kepekaan terhadap lingkungan, terhadap alam, terhadap sekitar kita. Saya akan bacakan untuk beberapa ketentuan umum untuk peserta. Yang pertama tentunya ini bersifat perorangan ya, lalu karya ini harus dikerjakan sendiri tanpa dibantu dengan teman atau guru atau siapa saja. Jadi kita mengharapkan karya ini adalah orisinalitas karya itu utama. Orisinal di sini juga bukan berarti harus tidak sesuai dengan karya lain atau karena orisinal itu bisa kita dapatkan dari kita banyak melihat beberapa karya lalu kita bisa mix dengan ide kita, itu juga menjadi suatu karya yang baru. Lalu karya harus ada presentasi. Presentasi ini juga meliputin latar belakang karya tersebut, lalu proses perwujudannya, visualisasi dan deskripsi karya. Itu nanti sudah disediakan untuk formnya, bisa dikirimkan sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan juknis. Lalu berikutnya, karya tersebut dapat dikerjakan di rumah atau tentunya sesuai dengan protokol atau di sekolahan. Lalu untuk berikutnya, karya lukis dapat menggunakan media. Media di sini kita bebaskan, tetapi bukan berarti media yang kira-kira yang aman, ya, tidak memakai bahan-bahan yang tajam atau seperti kita bisa karya lukis mix dengan bahan lain, misalnya bahan yang tajam, misalnya kayak beling kaca, kayaknya itu tidak kita anjurkan. Jadi ambillah bahan-bahan yang kira-kira itu aman untuk peserta, juga aman bila nanti akan dikirimkan bila masuk di nasional. Berikutnya untuk ketentuan ukuran itu minimal A2, tetapi boleh lebih, kita berikan maksimal sampai ukuran 100 kali 100 cm. Peserta mengunggah foto karya dalam bentuk file dalam format PDF dengan ukuran A4 ke link yang sudah disediakan. Lalu penilaian dari karya tersebut berdasarkan pada aspek kesesuaian tema, kreativitas, komposisi, warna, teknik, dan harmoni. Itu sementara yang bisa saya sampaikan, mungkin akan ditambahkan lagi dengan Bapak Tri, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Dewi. Baik, untuk Bapak Ibu di rumah beserta anak-anak yang masih mengikuti kegiatan ini, saya akan melanjutkan masuk kepada ketentuan teknis karya tingkat provinsi. Jadi nanti akan ada tahapan tingkat
provinsi ya, penilaian tingkat provinsi dan tingkat nasional. Nah, dua ketentuan itu hampir sama teknik atau ketentuan teknis penilaiannya, hanya nanti dibedakan pada tingkat nasional peserta harus menyertakan karya dalam bentuk dokumentasi video dari proses saat melukis. Jadi akan saya bacakan ketentuan teknis karya tingkat provinsi dan nasional bahwa 1. Karya dikerjakan di rumah peserta atau di sekolah. Jadi karya dapat dikerjakan di rumah maupun di sekolah. Karya lukis dibuat dengan menggunakan media dan bahan yang ada di sekeliling peserta seperti melukis di atas kanvas, triplek, ya, dengan menggunakan media krayon, cat minyak, cat akrilik, cat poster, atau cat lainnya, atau bisa juga dengan menggunakan mix media. Jadi penggabungan dari berbagai macam media. Tapi yang harus diperhatikan adalah bahwa jangan sampai karya yang dibuat itu tidak kuat ya, secara kekuatan dari media yang digunakan harus diperhitungkan. Jangan sampai nanti di saat proses pengiriman ke panitia ya di dalam perjalanan itu rusak gitu. Jadi harus diperhitungkan baik medianya maupun pengemasannya. Lalu ketentuan ukuran minimal A2 atau sekitar 40 cm sampai 60 cm itu minimal. Ya, maksimal ukuran 1 kali 1 meter. Peserta mengunggah foto karya dalam bentuk file dengan format PDF dengan ukuran A4 ya. Ini untuk yang tingkat provinsi. Maksudnya tingkat nasional ya. Kalau untuk tingkat provinsi itu belum sampai pembuatan dokumentasi proses. Jadi peserta mengunggah foto karya dalam bentuk file dengan format PDF dengan ukuran A4 http ya /smk pusat prestasi nasional.kemdikbud.go.id FLS2N ya. Jadi peserta tingkat provinsi maupun tingkat nasional ya harus mengirimkan foto karya. Kalau foto karya semua sama ya, tingkat provinsi atau nasional nanti harus sama-sama mengirimkan. Penilaian karya berdasarkan pada aspek kesesuaian tema, kreativitas, komposisi, warna, teknik, dan harmoni. Ini untuk tingkat provinsi. Jadi kalau untuk tingkat nasional sama juga penilaiannya, tetapi wajib mengirimkan karya video proses. Dan video proses ini dibuat tidak detail dari awal sampai akhir, tapi cukup cuplikan di awal, pertengahan, dan akhir. Nah itu videonya pun dibuat dalam durasi 5 menit. Nah ini ada penjelasan tentang proses karya seni lukis yang direkam. Jadi video memuat tahapan-tahapan proses berkarya secara singkat dengan durasi maksimal 5 menit. Video diunggah ke http://www.youtube.com dengan mengklik unlist pada setting privacy dan linknya dikirim ke panitia lomba. Jadi setelah dibuat video, ya peserta harus upload ke YouTube
Lalu yang dikirimkan ke panitia adalah linknya. Video dengan posisi landscape, ya, jadi format videonya landscape. Peserta dapat menggunakan kostum daerah dengan ciri khasnya atau menggunakan baju seragam sekolah atau pakaian kerja yang sesuai. Pencahayaan video harus terang dan jelas. Di layar video bagian bawah mohon diketik data peserta sebagai berikut: nama lengkap, nama sekolah, kabupaten atau kota. Selanjutnya video diunggah. Oh, ini sudah ya. Sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya Oke. silahkan. Boleh saya tambahkan ya. Karya seni lukis itu memang dari kami para juri itu tidak memberikan batasan, tetapi bukan berarti kita hanya menyarankan untuk karya lukis itu harus ada objeknya, jadi ada visualnya. Maksud saya jangan melukis kita masuk ke gaya abstrak, karena abstrak itu sepertinya belum waktunya untuk peserta, karena kalau abstrak itu udah ya tingkatannya udah lebih ini lagi ya, lebih dalam lagi, karena kita harus melewati seperti proses drawing, lalu kita mencoba bentuk yang kesan bentuk ya. Jadi lebih baik ada figuratif atau tentunya yang kita mengambil ide dasar dari budaya lokal kita. Sebenarnya itu sangat bagus kalau kita jadikan ide dasar. Lalu untuk tema lukis yang kita usung adalah tentang gelisahku, impianku, merindu Indonesia. Sebenarnya tema ini bisa dihubungkan dengan kondisi kita sekarang yang masih pandemi seperti ini. Saya yakin untuk murid-murid itu ada rasa kerinduan untuk kembali bertemu dengan teman, atau ada rasa gelisah yang ingin disampaikan, tetapi karena terbatasnya ruang hanya dapat berkomunikasi secara daring ya. Jadi itu juga bisa menjadi ide kita. Lalu apa yang akan kita impikan, kita lakukan sesuatu untuk negara kita Indonesia. Jadi temanya adalah itu, kita hanya memberikan pandangan saja untuk peserta bisa lebih mengembangkannya sesuai dengan budaya lokal. Itu mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak Sigit? Saya ada tambahan satu lagi. Tadi yang belum dibacakan itu. Jadi untuk ketentuan tingkat nasional tidak hanya foto karya yang dikirimkan, tapi wajib dikirimkan karya asli dari karya yang sudah dibuat oleh para siswa. Nah, itu dikirimkan langsung ya ke panitia FLS 2N jenjang SMK tahun 2021, Pusat Prestasi Nasional bidang SMK, Jalan Jenderal Sudirman, Kemendikbud, Gedung C, lantai 19, Senayan, Jakarta Pusat. Ya, jadi nah ini yang membedakan tingkat provinsi dan nasional, bahwa tingkat nasional itu wajib mengirimkan karya asli dan wajib mengirimkan video proses. Nah, itu kalau tidak, tentu di dalam penilaian nantinya ya akan dianggap kalau salah satu tidak diikuti ketentuannya, misalnya tidak mengirimkan video, berarti itu nilainya 0 ya. Nah, ketika nilai 0 ya tentunya tidak bisa diproses ya secara sistem gitu. Iya, untuk nasional itu adalah karya baru ya, bukan karya yang dari
Tingkat provinsi. Iya, jadi waktunya mungkin agak pendek untuk yang nasional, tetapi kami yakin peserta bisa lebih bagus lagi untuk mengerjakannya karena sudah mempunyai pengalaman saat mengerjakan untuk tingkat provinsi. Itu. Mas Sigit ada tambahan sedikit? Ya, terima kasih Pak Tri, Mbak Tiwi. Menegaskan saja, jadi karena lombanya itu ada 2 grade ya, grade provinsi dan nasional. Secara teknis sebenarnya ketentuannya sama. Yang membedakan kalau nasional itu karya dikirim langsung dalam bentuk karyanya, sementara yang di provinsi cukup filenya atau fotonya saja. Dan karya yang dikirim langsung nanti itu akan menjadi koleksi dari Pusat Prestasi Nasional karena nanti direncanakan akan ada pameran juga yang diselenggarakan oleh Pusprenas. Jadi karena karya dikirim langsung ada proses pengiriman, walaupun di ketentuan tidak dijelaskan, mohon nanti dipertimbangkan tentang keamanan. Jangan sampai menggunakan bahan-bahan yang ketika dikirim beresiko rusak. Ya, tadi secara singkat Mbak Tiwi sudah menyinggung, tapi saya tegaskan sekali lagi. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan, barangkali kalau sudah ada yang ingin berkomunikasi, bertanya, atau memberikan tanggapan, kami kembalikan kepada pemandu, silakan. Terima kasih, Oke, Pak. Terima kasih banyak untuk para juri kita, para narasumber kita. Nah, diingatkan lagi nih untuk para sobat prestasi, untuk para peserta bincang prestasi FLS 2N jenjang SMK tahun 2021 ini yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan mengirim pertanyaan melalui chat box Zoom atau raise hand. Betul sekali Kak Halim. Nah, ini kita kayaknya sudah ada yang raise hand ya, mau bertanya dari Bapak Piki Afrianto. Oke, Bapak Vicky. Halo. Oke, mungkin masih belum. Masih belum ya? Iya, jadi sekali lagi diingatkan kembali Halo. yang ingin. Oke, sudah. Oke. Halo, Bapak. Halo, selamat siang. Halo, Selamat siang. Halo. Ini izin bertanya, perkenalkan nama saya Piki Afrianto. Saya berada di Provinsi Riau di SMK Negeri 1 Bangkinang. Ini izin bertanya sebelumnya, tapi sebelum bertanya saya ingin menjelaskan lebih dahulu. Peserta untuk yang seni lukis dari SMK Negeri 1 atau dari Riau ini siswanya itu berada di Aceh gitu, berada di Provinsi Aceh. Terus untuk pertanyaannya ini, apakah boleh pada saat rekaman pembuatan video kreasi ini menggunakan beberapa kamera dan ada cut-cutnya gitu? Terus apakah boleh juga nanti video prosesnya itu diedit dulu, terus baru dikirim gitu? Ya, terima kasih. Saya kira itu boleh ya, lebih bagus. Oke, bisa dikerjakan. Oke. Kak Vicky, sudah cukup? Ada pertanyaan lagi, tambah Boleh. lagi pertanyaan. Silahkan. Kalau untuk proses videonya ini apakah dinilai atau enggak gitu? Oke, kan saya akan jelaskan. Video ini sebenarnya kita melihat untuk bukan penilaian ya. Penilaian kita lebih ke karya, ya, ke karya lukis. Tetapi video itu mendukung untuk kita melihat memang betul-betul ini yang mengerjakan adalah peserta. Itu. Terima kasih. Mau Boleh ditambahkan? saya Boleh? tambahkan ya, Mas Piki. Jadi Ya. kita memang tidak menilai videonya, tetapi kalau tidak ada videonya, karya juga tidak kami nilai gitu. Karena ini menjadi satu kelengkapan wajib. Jadi Syarat kelengkapan wajib. wajib ini sebagai salah satu media kami untuk cross check bahwasannya karya yang dikirimkan dalam lomba adalah orisinil atau betul-betul karya dari yang bersangkutan. Tapi tidak ada nilai videonya, nanti yang ada adalah nilai karya seni lukisnya. Gitu ya Mas Piki ya. Ya, oke. Oke, sudah cukup Mas Vicky? Satu lagi pertanyaan lagi tambahan gitu. Boleh, silakan Mas Vicky. Jadi gini, kan siswanya itu kan berada di Aceh, jadi kan kita bisa berkomunikasi nih sama siswanya gitu. Nanti apakah kan ini kan di foto nih nanti asal karya siswa itu kan di foto, apakah nanti
hasil foto ini nanti kan ada buram-buram itu dinilai atau enggak gitu? Hasil fotonya gitu, hasil foto karya gitu. Silahkan dijawab. Oke, terima kasih Mas Piki. Mudah-mudahan nanti satu lagi pertanyaannya. Jadi untuk tingkat provinsi kan kita menilainya hanya melalui file, yaitu Iya, foto betul. karya yang dikirim. Ya kita menilainya dari situ, tidak karyanya secara langsung karena karya tidak dikirim, tidak kami terima. Nah baru nanti di tingkat nasional, kalau misalnya dari Rio juara, kemudian ikut di tingkat nasional kan siswa itu bikin karya baru lagi. Bukan foto yang kemarin dikirim di provinsi itu dikirim lagi atau karya yang sudah difoto kemudian diikutkan di provinsi, karyanya dikirimkan di tingkat nasional, tidak begitu. Tetapi untuk tingkat nasional siswa membuat karya baru lagi dan itu dikirim karyanya ke panitia. Nanti untuk detailnya Mas Piki bisa baca di juknisnya, alamat dan sebagainya. Gitu ya Mas ya? Ya, oke. Tambahan dari saya. Mungkin untuk foto tadi ya, yang dikhawatirkan buram gitu ya, harus Iya. diperhitungkan. Jadi ketika karya sudah selesai, di mana biasanya kan kita mengerjakan di dalam ruangan ya. Nah Iya, itu betul. dihindari pemotretan di dalam ruangan ketika memang cahayanya kurang. Jadi sebaiknya bawa aja keluar rumah ya. Keluar rumah tapi jangan saat matahari terik ya di atas jam 10. Itu jam 10 ke bawah masih bagus sehingga ketika cahaya itu cukup sudah bisa dipastikan bahwa hasil dari pemotretan itu ya cukup terang dan ya kalau menggunakan kamera handphone ya tentu kita fokuskan dulu gitu loh. Setelah fokus baru ya dipotret. Ya seperti itu. Sudah cukup? Ya, sudah Ya. cukup udah. Kira-kira begitu ya pemaparan dari juri-juri. Nah, kalau sudah cukup, kita langsung aja lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini udah ada pertanyaan dari chat box Zoom. Langsung aja, pertanyaannya adalah, di dalam juknis ada aturan tema tentang cerita rakyat atau mitos. Tapi di pemaparan juri lebih ke ekspresif. Mohon penjelasan yang lebih. Silakan, monggo Bapak Ibu. Terima kasih. Cerita rakyat bukan berarti kita membuat komik ya. Kita di sini adalah lukis. Lukis ekspresif itu tidak berarti kita melukis dengan cepat, bukan itu. Tetapi ekspresif itu apa yang kita rasakan, apa yang kita ingin sampaikan, itu bagian dari ekspresif. Lalu cerita rakyat atau mitos itu sebagai ide dan kita bisa mengekspresikannya lewat karya seni. Misalnya kita mengambil cerita rakyat, lalu kita ambil temanya aja, maksud saya adalah nafasnya dari cerita itu, lalu kita kembangkan menjadi satu karya seni. Atau misalnya kita ambil, saya memberikan contoh, misalnya saya Jawa, saya mengambil cerita-cerita rakyat dari Jawa, lalu saya mengambil bentuk-bentuk ornamen-ornamen yang saya suka dari budaya saya, lalu saya kembangkan dalam bentuk lukisan. Ya, jadi kalau kita jangan terikat dengan kata-kata kalau misalnya ada bentuk-bentuk yang bentuk motif atau ornamen, lalu kita buat seperti kita membuat ornamen gitu aja, tetapi ornamen itu adalah mendukung dan menjadi bagian dari karya seni itu sendiri. Maksudnya seperti itu. Mau ditambahkan? Silakan. Ya, saya tambahkan. Kan ini tema besarannya itu tadi disampaikan Mbak Tiwi, gelisahku, mimpiku, merindu Indonesia ya. Nah itu tema besarannya. Nah ini bisa diterjemahkan dengan para peserta itu mengeksplorasi hal-hal yang ada di sekitarnya, bisa itu budaya, bisa itu tadi dicontohkan ada mitos atau apapun
yang bisa dijadikan sumber inspirasi yang sesuai dengan tema tadi. Kemudian untuk visualisasi karyanya tadi sudah ditekankan kita tidak boleh abstrak, karena kalau nanti temanya abstrak itu menjadi perdebatan yang sulit untuk ditentukan ya akhirnya itu. Tapi harus figuratif, ada figur yang muncul, boleh sifatnya dekoratif silahkan, sifatnya deformatif silahkan, ekspresif silahkan, atau gaya style yang lain juga dipersilakan, yang penting ada figur yang muncul di dalam karya tersebut, bukan karya yang abstrak ya. Itu yang perlu saya tambahkan. Jadi temanya silakan para peserta mengeksplorasi apa yang ada di sekitarnya sesuai dengan tema besarannya, yaitu gelisahku, merindu mimpiku, gelisahku, mimpiku merindu Indonesia saya. Nah kalau diterjemahkan dengan bahasa yang vulgar, bahasa yang bahasa yang normal biasa, tidak, itu kan agak puitis itu ya. Agak puitis ini sebenarnya lebih pada wujud cinta tanah air itu sebenarnya seperti itu. Saya kira itu tambahan saya. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Oke, itu dia jawaban dari para narasumber kita. Intinya untuk mengeksplorasi lebih lagi dengan tema yang sudah diberikan. Benar banget Kak Halim. Nah, ini udah ada langsung 2 pertanyaan nih dari chat box Zoom. Yang pertama, untuk presentasi apakah pesertanya direkam dengan video atau cukup dengan mengisi di form yang disediakan oleh panitia saja? Nah, pertanyaan yang kedua, apakah peserta tingkat provinsi dinilai oleh juri nasional? Silakan Bapak Ibu dijawab. Oke, untuk presentasi itu ditulis saja, tulis ketik ya, ditulis ketik supaya kita lebih mudah untuk membacanya. Lalu untuk peserta tingkat provinsi dinilai juri nasional, kita nilai kan ya. Jadi kita itu menilai untuk tingkat provinsi dan juga untuk nasional itu. Mau nambahkan? Ya, mungkin bisa saya tambahkan. Yang pertama, presentasi peserta tidak perlu presentasi kemudian direkam, tidak, tapi cukup dengan menuliskan pada format yang sudah ditentukan, yang pertama. Jadi ini sudah bisa dipahami dengan gamblang. Kemudian yang kedua, tentang apakah peserta tingkat provinsi dinilai oleh juri nasional, ini tergantung ya. Jadi tergantung, kalau di provinsinya sudah menyelenggarakan sendiri, sudah menyeleksi sendiri sehingga ditentukan pemenang di tingkat provinsi yang akan mewakili provinsi, maka juri nasional tidak menilai di tingkat provinsi tersebut. Tetapi kalau provinsi itu belum menyelenggarakan seleksi di tingkat provinsi, sehingga semuanya langsung masuk di panitia nasional, maka juri nasional yang akan melakukan penilaian untuk di tingkat provinsi tersebut, kita pilih yang terbaik untuk provinsi yang bersangkutan. Jadi seperti itu nanti mekanisme untuk penjuriannya, baik yang di provinsi maupun nasional. Terima kasih. Oke, itu dia jawaban dari para narasumber kita. Yang pasti diingatkan kembali untuk lebih mengeksplorasi lagi tema yang diberikan, yaitu tadi gelisahku, mimpiku, merindu Indonesia. Betul sekali Kak Halim. Nah, Oke. terima kasih juga untuk para sobat prestasi yang telah bertanya. Nah, dan itu juga tadi sudah pertanyaan terakhir kita. Iya Kak Halim. Jadi kita mungkin bisa berfoto terlebih dahulu para juri dengan sobat prestasi semuanya. Dimohon untuk membuka kamera Halo dan sobat prestasi semuanya, boleh nyalakan kameranya? Oke, kita kasih aba-aba. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, tepuk tangan yang meriah Terima untuk kasih untuk para para juri narasumber seni lukis kita. kita. Terima kasih banyak atas paparannya. Untuk Bapak dan Ibu, silakan meninggalkan panggung. wah Kak Halim, narasumber kita hari ini tuh keren-keren banget ya. Banget Kak Eren. Beliau-beliau adalah orang-orang hebat di bidangnya masing-masing. Betul sekali. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang sobat prestasi berikan tadi bisa terjawab dengan baik ya. Betul, dan bisa menjadi petunjuk nih untuk para sobat prestasi untuk mengikuti FLS 2N
jenjang SMK tahun 2021 ini. Betul Kak Halim. Nah, ini udah nggak kerasa nih Kak Iren, ternyata kita udah sampai di penghujung acara. Jadi, terima kasih banget untuk para sobat prestasi dan semoga terus berprestasi dan semangat menolak menyerah. Dan jangan lupa besok masih ada pembicara dari para narasumber kita di bidang lomba yang lain, yaitu ada monolog, film pendek, tari tradisional, dan musik daerah. Yang lain stay tune ya, dan jangan lupa untuk follow akun Pusat Prestasi Nasional di Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, dan akun media sosial lainnya. Oke, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan sehingga terjauhkan dari COVID-19. Betul sekali Kak Halim. Saya Halim Priantoro, Dan saya Irene Resvelinesa, pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.